Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Abdul Aziz, Tambuk A241-18048. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang mengenai mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan Bumi Antariksa. Di sini kita memiliki 7 materi pembahasan. Pertama yaitu mendeskripsikan bentuk, ukuran, serta gerak bumi. 2. Menjelaskan teori pembentukan tata surya, hukum Kepler, dan keplanetan di luar tata surya. Ketiga, kita akan menjelaskan gerakan fase-fase bulan serta gaya pasang surut. Keempat, kita akan menjelaskan tentang konsep bintang dan galaksi. Dan yang kelima, menjelaskan sifat-sifat atmosfer bintang. Keenam, menjelaskan konsep astrofisika. Dan terakhir yaitu menjelaskan konsep tentang dasar kosmologi. Baik, pertama kita masuk pada materi pertama yaitu bentuk, ukuran, serta gerak bumi. Pertama kita akan membahas tentang bentuk bumi, di mana sampai sekarang bentuk bumi ini dinyatakan dengan 2 bentuk, di mana ada yang berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat dan ada yang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk datar. Pertama, bumi berbentuk bulat ini diperkenalkan sejak tahun 330 sebelum Masehi oleh Aristoteles serta pada tahun 500 sebelum Masehi oleh Pythagoras. Di mana teori ini dibuktikan oleh ilmuwan matematikawan, ahli geografi dan astronom pada zaman Helenistik yang bernama Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Dia menentukan bahwa bumi ini berbentuk bulat yaitu dengan metode perhitungan matematika yang mengukur jari-jari bumi dan keliling bumi menggunakan logika matematika. Di mana dengan menggunakan logika matematika ini dia dapat menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat sebagai realitanya. Selanjutnya, bumi berbentuk datar. Bumi berbentuk datar ini adalah hasil dari kajian aspek realita ontologi, di mana ontologi adalah teori keberadaan sebagai keberadaan. Salah satu bidang ontologi ini adalah realita, di mana kepercayaan bahwa bumi ini berbentuk datar merupakan ciri khas dari kosmologi kuno. Sampai abad 4 sebelum Masehi, kaum Flat Earth atau FE menganggap bahwa bumi tidak memiliki lengkungan melainkan berbentuk datar. Klaim ini sendiri dibuktikan pada penelitian Samuel Robotham pada tahun 1838 yang dinamakan Bath-Over Experiment. Ukuran bumi kita melihat pada rujukan internasional yang telah diresmikan, yaitu yang diresmikan oleh IUGG atau The International of Geodesy and Geophysics, yang mempunyai pendekatan yaitu jari-jari polar sebesar 6,357 km, sedangkan jari-jari ekuatornya 6,378 km, beserta jari-jari rata-rata adalah 6,371 km. Sehingga untuk ukuran bumi atau luas permukaan bumi dapat kita hitung dengan radiusnya dengan rumus V sama dengan 4pi R pangkat 3 per 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6371 km pangkat 3, di mana hasilnya ada 1,08 kali 10 pangkat 3 km pangkat 3. Sedangkan densitas rata-rata bumi yaitu sebesar 5,52 gram cm3. Sedangkan densitas air murni sama saja dengan 1 gram cm-3, di mana gerak bumi dijelaskan dengan 3 aspek yaitu rotasi bumi, revolusi bumi, serta precesi. Pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi ini bergerak dengan arah yang selalu tetap atau konstan, yakni dari arah barat hingga ke arah timur. Sedangkan revolusi bumi adalah suatu fenomena alam yang berupa gerakan bumi peredaran mengelilingi matahari pada orbitnya pada waktu 365 hari, dan inilah yang disebut dengan 1 tahun surya. Sedangkan precesi adalah gerak poros putar bumi. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu teori pembentukan tata surya, hukum Kepler, dan keplanetan di luar tata surya. Pertama yaitu pembentukan tata surya ini terbagi menjadi 3 teori, yaitu teori hipotesa nebula, Kan dan Laplace, dan kedua ada teori pasang surut, dan ketiga ada teori penangkapan, di mana teori hipotesa nebula, Kan dan Laplace ini dikenalkan pada tahun 1755. Dengan teori ini dinyatakan bahwa tata surya berbentuk nebula yang berotasi.
Untuk teori pasang surut ini mengatakan bahwa sebelum terbentuknya sistem tata surya, kedekatan suatu protobintang atau bakal matahari melintas bintang lain yang besar atau masif. Dan selanjutnya ada teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara materi dengan probintang atau calon bintang. Untuk teori hukum Kepler, di mana hukum Kepler sebagian dihasilkan dari data pengamat yang dikumpul dari trio Brahe mengenai posisi planet-planet dalam geraknya di luar angkasa. Di antara karya-karya Kepler, terdapat 3 penemuan yang sekarang kita kenal dengan hukum Kepler tentang planet bumi, di mana hukum ini terdiri dari 3 hukum. Pertama, yaitu hukum Kepler 1. Ini menyatakan bahwa lintasan planet ketika mengelilingi matahari itu berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Untuk hukum Kepler kedua mengatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode pada waktu yang sama. Sedangkan untuk hukum Kepler yang ketiga yaitu mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan 1 kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Untuk teori keplanetan di luar tata surya, di mana eksoplanet atau lebih dikenal dengan sebutan planet tata surya atau ekstra surya ini adalah planet-planet yang berada di luar tata surya. Untuk penelitian yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 November 2020 terdapat sebanyak 4.370 planet terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan yang ada, di mana 715 diantaranya memiliki lebih dari 1 planet. Baik, kita masuk kepada materi ketiga yaitu gerakan bulan, fase-fase bulan, serta gaya pasang surut. Sebelum itu, gerakan bulan ini mengelilingi bumi setiap 27,3 hari, tetapi 29,5 harinya bulan baru ke bulan baru. Selama mengelilingi bumi, ia diterangi dari berbagai sudut matahari. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang fase-fase bulan. Sebelum kita mengetahui fase-fase bulan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fase bulan. Di mana fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase bulan ini berubah-ubah dan memiliki bentuk serta cahaya yang berbeda-beda pula. Di mana fase-fase bulan ini yaitu bulan baru atau new moon. Pada fase ini bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga pada sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak terlihat karena tidak menerima sinar matahari langsung. Kedua, ada fase sabit muda atau waning crescent. Selama fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Ketiga, ada fase kuartal pertama atau first quarter. Sepekan setelah bulan baru, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari matahari di langit. Keempat, ada fase membesar atau waxing gibbous. Awal fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukuran. Sebagai fase berlangsung, bagian yang datar akan lebih besar. Kelima, ada bulan purnama atau full moon. Fase ini terjadi pada saat posisi bulan berlawanan dengan bumi. Pada fase 6 itu ada fase mengecil atau waning gibbous. Selanjutnya ada kuartal terakhir atau last quarter, dan yang paling terakhir ada sabit tua atau waning crescent. Selanjutnya kita akan membahas gaya pasang surut, di mana gaya pembangkit pasang surut ini adalah resultan dari gaya sentrifugal dan gaya gravitasi benda-benda luar angkasa seperti bulan dan matahari. Gaya sentrifugal terjadi akibat revolusi bulan mengelilingi bumi yang arahnya menjauhi bulan dan setiap titik permukaan bumi memiliki besar yang sama. Sedangkan gaya gravitasi bulan dipengaruhi oleh jarak dari titik permukaan bumi terhadap bulan. Secara umum, pasang surut ini dibedakan menjadi 2, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Selanjutnya kita masuk pada materi 4, yaitu konsep bintang dan galaksi. Di sini ada klasifikasi tentang bintang, di mana terbagi 2, yaitu klasifikasi Harvard atau kelas spektrum dan klasifikasi Yerkes atau luminositas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Harvard, di mana klasifikasi ini pada awalnya membuat urutan pola spektrum
sesuai dengan perbedaan susunan kimia atmosfer bintang. Tetapi pada tahun 1925 beberapa peneliti-peneliti yang menghubungkan tentang untuk daftar kelas bintang itu dilihat dari yang paling hangat sekali sampai yang paling dingin dengan massa radius atau luminositas dalam suatu matahari, yaitu sehingga mendapatkan kelas spektrum O, B, A, F, G, K, dan M. Sedangkan untuk klasifikasi Yerkes atau luminositas ini dikembangkan pada tahun 1943 berdasarkan pada ketajaman garis-garis spektrum yang sensitif pada gravitasi permukaan bidang. Gravitasi permukaan komunikatif dengan luminositas yang adalah fungsi dari radius datang. Selanjutnya tipe-tipe galaksi, di mana Hubble mengklasifikasikan galaksi berdasarkan bentuknya ke dalam 3 kelompok utama, yaitu galaksi spiral, galaksi eliptik, serta galaksi tidak beraturan. Galaksi spiral ini adalah galaksi yang paling populasinya terbanyak, yaitu 80%. Galaksi ini memiliki struktur yang paling teratur dengan pusat selubung bulat dan piringan dengan lengan spiral yang mengelilingi ekuator galaksi. Kedua, ada galaksi eliptik. Galaksi ini meliputi 17% dari seluruh populasi galaksi di alam semesta. Bentuk galaksi ini sederhana dibandingkan dengan galaksi spiral karena hanya terdiri dari pusat dan selubung pipi. Selanjutnya yaitu galaksi tidak beraturan. Galaksi ini hanya terdiri dari 3% dari galaksi yang teramati sejauh ini, menunjukkan bentuk yang tidak beraturan. Bentuknya lebih merupakan anggokan bintang dengan batas yang kurang jelas. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kelima, yaitu sifat-sifat atmosfer bintang. Sebelum kita mengetahui sifat-sifat atmosfer bintang, pertama kita harus mengetahui tentang lapisan udara ini yang ditutupi permukaan bumi ini memiliki ketebalan sekitar 1000 km diukur dari permukaan laut. Hal inilah yang memungkinkan lapisan ini memiliki sifat-sifat khas seperti tidak berwarna, tidak berbau, tidak berwujud, serta hanya dapat kita rasakan itu sebagai dalam bentuk angin. Sifatnya juga dia memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan dan bersifat dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengempis. Selanjutnya materi ke-6 yaitu tentang konsep astrofisika. Sebelum kita mengetahui tentang konsep astrofisika, kita harus mengetahui dulu apa itu astrofisika. Di sini astrofisika adalah cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk membantu menjelaskan kelahiran, kehidupan, dan kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan bentuk-bentuk lain di alam semesta. Sehingga konsep utama yang mengatur astrofisika adalah pengetahuan tentang tata surya yang berupa memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan matahari dan sistem magnetiknya. Kedua, pengetahuan dalam bintang untuk menentukan fenomena ledakan interior dan gamma ray mereka. Ketiga, pengetahuan tentang struktur dan evolusi galaksi kita dan lubang pusat di dalamnya. Dan terakhir yaitu tentang pengetahuan fisika galaksi ekstra dan analisis alam semesta secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita melanjutkan materi terakhir yaitu tentang menjelaskan konsep dasar kosmologi. Sebelum itu kita harus mengetahui kosmologi dikenal juga dengan philosophy of nature atau filsafat alam semesta. Secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani yakni kosmos yang berarti susunan atau keteraturan dan logos yang berarti telaah atau studi. Sedangkan secara terminologis, runes mendefinisikan sebagai cabang filsafat yang menjelaskan tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Kosmologi sendiri dapat dijelaskan secara umum, yaitu pertama, kosmologi ini adalah ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kedua, kosmologi merupakan cabang ilmu pengetahuan, khususnya bidang astronomi yang berupaya membuat hipotesis mengenai asal, struktur, ciri khas, dan perkembangan alam fisik berdasarkan pengamat dan metodologi ilmiah. Ketiga, kosmologi juga adalah ilmu yang memandang bahwa alam semesta sebagai keseluruhan yang integral dan bagian dari alam semesta
status berdasarkan pengamatan astronomi merupakan suatu bagian dari keseluruhan tersebut. Dan terakhir yaitu kosmologi secara tradisional dengan diposisikan sebagai cabang metafisika yang menelaah mengenai asal dan susunan alam semesta, penciptaan dan kegagalannya, vitalisme serta mekanisme. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.